Tahukah sahabat, semua hal yang dibutuhkan untuk hidup yang sejati sudah Allah sediakan bagi kita secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia-Nya. Dan semua yang kita perlukan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki dan untuk pertumbuhan dalam kesalehan juga sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Saat kita semakin mengenal Dia, semua yang sudah Ia berikan kepada kita di dalam Kristus akan kita alami sebagai kenyataan. Karena melalui kematian Kristus adalah jaminan kita untuk dapat menerima dan mengalami kasih karunia Allah yang sudah disediakan bagi kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan tadi video pembuka ya, bagaimana Tuhan sudah mencurahkan semua kasih karunia yang dibutuhkan oleh kita ya. Amin. Dan sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah Tuhan sudah menganugerahkan semua yang kita butuhkan. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan kita menerima janji Tuhan ini bahwa Tuhan sudah menganugerahkan semuanya ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Yesus Engkau sudah menganugerahkan semua yang kita butuhkan. Dan hari ini kami berdoa biarlah oleh firman Tuhan ini kami dikuatkan dan kami percaya kami menerima apa yang Kau sudah berikan itu pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Petrus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, sebagai orang beriman, kita harus bersyukur sebab di dalam Yesus segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup kita yang saleh dan untuk ibadah kita yang sempurna ini kepada Allah sudah diberikan dan dianugerahkan di dalam diri kita oleh kuasa ilahinya yang sudah ada di dalam kita. Sebab semua yang kita butuhkan sudah dilimpahkan kepada kita melalui kekayaan pengenalan akan Yesus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yaitu yang telah memanggil kita dengan nama kita dan yang telah mengundang kita untuk datang kepadanya melalui manifestasi yang mulia dari kebaikannya. Sehingga dengan jalan itu, yaitu dengan jalan Yesus memanggil dan mengundang kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib ini, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu, supaya oleh Yesus kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Artinya, sebagai hasil dari Yesus yang telah memanggil dan mengundang kita untuk datang kepada Yesus ini, maka Yesus telah memberi kita janji-janji yang luar biasa, yang melampaui semua harga, supaya melalui kuasa dari janji-janji yang luar biasa ini,
kita dapat mengambil kemitraan dalam natur ilahi yang bersama dengan Yesus kita telah melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan jahat dunia ini. Amin. Ya, jadi sebagai orang beriman, kita harus percaya dan bersyukur bahwa di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa ilahi ini, yaitu kemampuan, kekuatan, kuasa, dan kasih karunia supaya kita dapat hidup benar, hidup saleh, beribadah, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga oleh kuasa ilahinya ini, kita dapat memanifestasikan sifat ilahinya melalui kehidupan kita. Maka kita dimampukan untuk dapat keluar, dilepaskan, dan diluputkan dari segala keinginan, kemerosotan, dan kehancuran dunia yang disebabkan oleh keinginan manusia yang semakin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena semua yang kita butuhkan untuk hidup saleh dan ibadah kita yang sempurna kepada Allah sudah dilimpahkan kepada kita melalui kekayaan pengenalan akan Tuhan. Amin. Wow, sudah dilimpahkan kepada kita ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa dahsyatnya kuasa ilahinya bekerja di dalam kita yang ada di dalam Kristus. Ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, maka Tuhan akan terus bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Amin. Sebab kuasa Roh Kudus inilah yang memberikan kepada kita kekuatan, Amin, kemampuan, dan dorongan yang kuat untuk kita dapat menambahkan dan melengkapi kualitas dan kedewasaan dalam kerohanian kita dari iman kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri kepada ketekunan kepada kesalehan, dan kesalehan kepada kasih. Itu ada dalam Petrus 2 Petrus 1 ayat 5-7. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan yang 12. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti serta menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dan kasih karunia Allah, kita tidak akan mungkin dapat hidup benar, saleh, dan beribadah dengan sempurna kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima Roh Kudus yang membuat kita dapat hidup dalam kasih karunia Allah. Sehingga kita dimampukan untuk dapat hidup benar, saleh, dan beribadah dengan sempurna kepada Allah. Amin. Wah, luar biasa ya. Kita diberi kasih karunia supaya kita bisa hidup saleh ya. Amin. Melalui renungan singkat ini, kita diingatkan bahwa di dalam Yesus oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita diberi kasih karunia untuk dapat hidup benar, hidup saleh, dan beribadah dengan sempurna kepada Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang beriman, kita harus selalu bersyukur dan menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Supaya oleh kasih karunia Allah kita dilepaskan dari semua keinginan-keinginan jahat dunia ini. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan ini bahwa Allah akan terus mencurahkan lebih dan lebih banyak lagi kasih karunia ke atas kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menolak kita kalau kita sombong.
Tetapi Allah akan terus mencurahkan kasih karunia-Nya dengan berlimpah kalau kita rendah hati. Jadi penghalang untuk kita dapat menerima kasih karunia Allah dan supaya kasih karunia Allah dapat bekerja di dalam kita adalah kesombongan. Sebab Tuhan menentang dan menolak orang yang sombong yang merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Oleh karena itu jadilah rendah hati. Karena semakin kita rendah hati, yaitu menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun, maka kasih karunia Allah akan dicurahkan kepada kita dengan berlimpah. Dan kita dimampukan untuk dapat hidup benar, saleh dan beribadah kepada Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan sudah menganugerahkan semua yang kita butuhkan. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk, salah satunya kita akan baca ya dari Joshua Daniel. Halo Joshua, ya. Halo tim Terang Kasih, halo juga Joshua. Saya mau tanya, apakah yang saya lakukan ini betul atau salah? Saya sedang bekerja di Jakarta dengan penghasilan di atas 8 juta. Namun saya bilang ke orang tua kalau gaji saya hanya 5 jutaan. Kenapa begitu? Karena sisanya itu saya simpan untuk dana darurat. Jadi sewaktu-waktu saya ada masalah, tidak merepotkan orang, ditunggu untuk tanggapannya ya. Joshua, Daniel ya. Tentunya semua berkat itu dari Tuhan. Dan tentunya juga orang tua kita berdoa loh ya. Untuk anak-anaknya supaya diberkati Tuhan ya. Nah, di dalam hal ini saya nggak tahu alasan apa yang dikatakan Joshua Daniel, katanya supaya ada dana darurat. Tapi firman Tuhan berkata supaya kita hidup benar ya. Nah, alangkah bijaksananya dalam hal ini bicara apa adanya. Tapi juga bicara padanya bahwa memang saya punya uang untuk yang disimpan dan yang lainnya. Jadi orang tua mengerti alasannya kenapa. Karena perkataan kita nanti bisa terjadi loh ya. Katanya 8 juta, bilangin 5 juta nanti akhirnya jadi nggak jadi seperti itu. Nah, Tuhan mau kita hidup benar, berkata benar. Karena integritas itulah yang akan menjamin kehidupan kita. Silakan sayang. Iya, kami juga tahu bahwa memang kita butuh dana darurat ya kalau sewaktu-waktu ada apa-apa. Iya. Dan sebagai anak Joshua, Joshua berhak ya untuk mengatakan kepada orang tua, saya simpan yang 3 juta ini untuk dana darurat. Jadi berterus terang dan itu memang haknya Joshua dan yang 3 juta itu bisa engkau simpan, kau tabung untuk kan maksudnya baik. Iya, maksudnya baik. Jadi pasti Tuhan bela ya. Pasti Tuhan akan membela Joshua karena mempunyai motivasi yang benar, yang baik sebetulnya gitu. Jadi ketika kita berterus terang apa adanya dan kita juga memberitahu bahwa ini tujuan saya untuk tidak merepotkan orang lain, itu kan luar biasa kan. Jadi kami bersyukur Joshua di masa mudanya ini memikirkan hal-hal yang sudah dikelola begitu ya, luar biasa ya. Oke, kita berdoa buat Joshua dan juga sahabat yang baik yang mungkin mempunyai masalah seperti ini, tidak terus terang. Mari kita bawa ke Tuhan sebab ketika kita berkata benar dan hidup benar, pasti Tuhan akan menyertai kita ya. Dan membela kita. Membela kita. Tuhan kayak berdoa buat saudara kami Joshua, biarlah di dalam mengelola keuangan ini Joshua juga bisa mengelola dengan benar, hidup benar dan berkata dengan benar. Berikan Joshua kebijaksanaan untuk menjelaskan pengelolaannya dengan baik kepada orang tuanya. Biarlah semuanya dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan memberkati Joshua. Berdoa juga buat sahabat yang baik, biarlah semua pengelolaan uang dipimpin oleh Tuhan dan mereka mengelolanya juga dengan benar dan untuk menjadi berkat. Berdoa Tuhan berkati Joshua dan para sahabat yang baik juga. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ini ada lagi dari DM dari Christine Oktora. Shalom, shalom juga Christine ya. Christine bilang begini, jadi di keluarga kami ada istilah kalau warisan itu untuk laki-laki. Waktu itu sempat saya beli mobil, saya yang cicil.
Tapi karena saya jarang pakai, akhirnya abang saya yang pakai dan akhirnya dia yang cicil. Dan waktu itu mama saya bilang, ya udah nanti rumah yang satu buat saya. Sampai suatu hari tiba-tiba mama jual rumah itu dan jatah saya tidak dikasih. Saya kecewa saat itu sama mama karena dia malah kasih abang saya. Saya juga bilang ke mama, kok nggak nepati janji? Sampai akhirnya mama kasih saya hanya beberapa persen. Kejadian lain pun terulang. Harusnya jatah saya, semua diambil abang-abang saya. Saya bukannya nggak suka peraturan apa-apa untuk laki-laki. Saya cuma mau orang tua bersikap adil dan menepati janji. Lagi pula dengan peraturan seperti itu buat abang-abang saya jadi manja. Padahal Tuhan saja mengajarkan kita untuk adil. Ya, terima kasih Christine sudah terbuka dengan kami. Mengungkapkan isi hatinya ya. Ya benar, Christine, Tuhan itu mengajarkan kita untuk adil. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Jadi saat ini ketika Christine mengutarakan semua apa yang terjadi dalam hidupnya, percayalah Christine bahwa Tuhan itu adil. Ya, bahkan Tuhan itu selalu melihat ke dalam kehidupan kita, memperhatikan dan peduli. Apapun yang kau alami, misalnya diperlakukan tidak adil atau apapun yang sedang kau lewati, ada Tuhan yang selalu melihat kepada dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu. Bahkan firman Tuhan mengatakan tadi bahwa Allah itu yang menyediakan segala. Semua dibutuhkan. Semua yang kita butuhkan. Ada kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Dan ketika saat ini Christine sepertinya menyerahkan hak gitu ya kepada Tuhan saja, maka Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupanmu ya. Jangan jadi kecewa. Sebab apapun orang tua berhak ya memberikan kepada anak-anaknya apa yang menurut orang tua itu baik. Tetapi jangan kecil hati. Engkau mempunyai Bapa yang baik. Bapa yang berlaku adil untuk dirimu. Pengharapan kita kepada Bapa. Pengharapan kita kepada Bukan Bapa. manusia, ya. Bukan kepada manusia. Dan percaya bahwa Allah sudah sudah menyediakan kasih karunia. Ya, dan semua yang kita butuhkan itu dipenuhi oleh Bapa. Bahkan lebih dari semua itu, lebih dari semua harta dunia atau apapun yang bisa kita peroleh, satu hal yang paling penting Christine, ketika engkau berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan yang adil, maka kasih karunia Tuhan untuk bisa hidup saleh, hidup bijaksana, hidup rendah hati, hidup yang mulia itu ada padamu. Ya. Jadi pemberian itu bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani juga engkau terima. Karakter yang baik. Ya, karakter yang baik semua. Dan saat ini biar engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hak kepada Tuhan. Rilis aja. Dan mengampuni mungkin orang-orang yang mengecewakanmu, mungkin siapapun juga. Dan percaya, berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu adil. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dan memberikan apa yang kau butuhkan. Amin. Christine ya. Kita mau berdoa untuk kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Christine. Saat ini kalau Christine sudah mengutarakan semua permasalahannya kepada kami percaya Engkau ada di sini. Engkau mendengar, Engkau melihat apa yang sudah dialami oleh Christine. Dan karena Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang sangat mengasihi kami, maka kami percaya saat ini juga Engkau memeluk Christine dalam pelukan kasih Bapa untuk memberikan kepada Christine damai sejahtera Allah. Dan Engkau saat ini yang mengambil alih seluruh permasalahan ini, memberikan kepada Christine Tuhan hati yang mulia. Dan Engkau sendiri sebagai Allah yang adil akan menyatakan dirimu dalam kehidupannya. Untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Allah yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Christine. Bahkan memberikan kepada Christine segala sesuatu yang sungguh amat baik. Karakter yang mulia. Dan hari ini terima kasih Bapa. Engkau menjamah hati Christine. Engkau memberikan kepada Christine
damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan membuat Christine dipenuhi dengan sukacita yang daripadamu. Apapun yang dia alami, dia hanya berharap dan fokus kepadamu Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Makasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa Tuhan sudah menganugerahkan semua yang kita butuhkan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa ilahi, yaitu kemampuan, kekuatan, kuasa, dan kasih karunia supaya kita dapat hidup benar, saleh, beribadah, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga oleh kuasa ilahinya kita dapat memanifestasikan sifat ilahinya melalui kehidupan kita. Yang kedua, kuasa ilahi yang diberikan kepada kita ini memampukan kita untuk apa? Untuk dapat keluar, dilepaskan dan diluputkan dari segala keinginan, kemerosotan, dan kehancuran dunia yang disebabkan oleh keinginan manusia yang semakin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena semua yang kita butuhkan untuk hidup saleh dan ibadah yang sempurna ini kepada Allah sudah dilimpahkan kepada kita melalui kekayaan pengenalan kita akan Tuhan. Yang ketiga, melalui kuasa ilahinya ini, maka kita sudah menerima kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kasih karunia atau kemampuan yang kita butuhkan supaya kita dapat hidup benar, saleh, dan beribadah dengan sempurna kepada Allah. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa gagal, merasa sudah lelah? Karena selama ini engkau sudah berusaha untuk hidup benar dan saleh beribadah pada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah berusaha dengan kekuatanmu untuk dapat hidup benar, saleh, dan beribadah dengan sempurna kepada Allah. Mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menenangkan hati dan pikiranmu dan memenuhimu dengan damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia-Nya dengan berlimpah, sehingga oleh anugerah Tuhan jiwamu dikuatkan dan dibangkitkan kembali. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena
keruh padu, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Oh, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh kuasa ilahi-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam kami telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang berguna supaya kami dapat hidup benar, hidup suci, saleh, dan beribadah dengan sempurna kepada Allah. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk hidup, menambahkan kepada iman kami kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada semua orang, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Semua